firman Tuhannya tentang marilah. Cuma satu kata, marilah. Tuh. Mungkin saudara ingat beberapa bulan yang lalu saya juga pernah menyampaikan come and see, mari dan lihatlah. Tuh ya, itu ajakan menceritakan tentang meterai 1 dan ke-4 sampai 4 yang akan terjadi dalam 3,5 tahun pertama minggu ke-70 Daniel. Dan kalau itu sudah terjadi, berarti lonceng nubuatan Daniel itu jalan, ya. Hal-hal yang akan terjadi dan itu sudah diperingatkan dulu. Come and see. Kali ini marilah, satu ajakan lagi buat kita semua, ya. Kita akan baca ayat-ayatnya, Ibrani 10 ayat 22. Dalam 4 ayat ini ada 4 kata marilah. Ibrani 10, tolong ditampilkan ayat-ayatnya ya. Ibrani 10 22 sampai 25. Karena itu marilah kita menghadap, itu dalam King James Indonesia, menghampiri, menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saya ulangi, Ibrani 10:22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25 terakhir, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ini ayat kuncinya yang terakhir ini, saudara ya. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya, ini penulis kitab Ibrani diduga Paulus berdasar, tidak disebut siapa penulisnya, berdasarkan sebagian isinya, gaya penulisannya, gaya bahasanya, diduga Paulus, tetapi tidak ada bukti-bukti yang jelas gitu ya, bahwa Paulus yang menulis kitab Ibrani ini. Penulis surat Ibrani mendorong kita dalam 4 ayat ini, marilah, letas, ayo, gitu ya, bahasa sederhananya, ayo, satu ajakan untuk melakukan hal-hal yang baik tentunya, yang berkenan kepada Tuhan, ya. Kita akan melihat apa dorongan penulis buat kita semua umat Tuhan, khususnya untuk yang hidup di akhir zaman ini. Kita semua hidup di zaman akhir. Kalau kita melihat tanda-tanda zaman, jelas menyatakan bahwa kita hidup di zaman akhir dan tidak lama lagi Tuhan Yesus datang, ya. Kalau penulis surat Ibrani yang ditulis kira-kira hampir 2000 tahun yang lalu, sebab surat Ibrani ini ditulis mendekati tahun 70, hampir 2000 tahun. Itu sudah mengatakan sangat dekat hari Tuhan. Apalagi sekarang, ya, sudah sangat-sangat dekat sekali. Kita baca Ibrani 10 ayat 37. Ibrani 10:37, tolong ditampilkan setiap ayat yang saya sebutkan.
Ibrani 10:37, sebab sedikit, perhatikan, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Ini hampir 2000 tahun yang lalu ditulis, sudah sangat dekat. Apalagi sekarang, ya, sudah sangat-sangat dekat sekali. Sebab itu kita perhatikan apa yang penulis kitab Ibrani ini mengajak kita untuk memperhatikan apa yang harus kita perhatikan, ya. Ibrani 10:22, kita mulai dari ayat ini. Karena itu marilah kita menghadap, KJI menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan motivasi yang benar dan keyakinan iman yang teguh. Dalam KJI penuh dengan keyakinan yang penuh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kita semua, hati kita sudah dikuduskan oleh pengampunan darah Yesus. Tubuh kita ini sudah dibasuh dalam baptisan air. Kita sudah dilahirbarukan menjadi satu ciptaan baru, kata 2 Korintus 5 ayat 17. Tapi sesudah itu kita tidak stop sampai di situ. Kita terus menghampiri Tuhan. Lebih dekat dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih intim dan lebih intim lagi dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Satu ajakan dari penulis kitab Ibrani ini, tentunya dari Tuhan, ya, lewat penulis surat Ibrani. Kita perlu menghampiri Tuhan dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar dan iman yang teguh, ya. Tanpa iman kita tidak mungkin menghampiri Allah. Allah itu roh, tidak kelihatan. Kalau tanpa iman tidak bisa kita menghampiri Allah. Tetapi kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, kita dengan bebas bisa menghampiri Allah kapanpun saudara mau. Kita mau kapanpun menghampiri Allah, dalam sikon apapun hampiri Allah. Kita lihat dalam Yakobus, ya, 4 ayat 78. Yakobus 4 ayat 78. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang-orang yang mendua hati. Ya. Dalam terjemahan KJI, dekati Allah, ya. Maka Allah akan mendekat kepadamu. Kira-kira ini usahanya kita dan usahanya Allah untuk mendekat besar mana? Kira-kira besar mana, saudara? Kita hampiri Allah, maka Allah akan menghampiri kamu, gitu. Kira-kira usahanya siapa yang lebih besar? Kita atau Allah? Tentunya ada usaha dari kita menghampiri Allah, tapi usaha Allah itu untuk menghampiri kita itu lebih besar. Kita lihat dalam peristiwa anak terhilang. Dengan penyesalan anak itu datang menghampiri bapaknya. Bapaknya dari jauh lihat, lari dia dekat, anak itu dicium. Kita lihat, lari mendekat. Tuhan itu mencintai kita semua. Dalam keadaan apapun hampiri Allah, ya. Mungkin kita melakukan kesalahan, tidak taat kepada firman Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan, tapi kemudian menyesal. Dengan penyesalan hampiri Allah, Tuhan ampun. Kemurahan Tuhan itu sangat besar, limpah, sangat limpah. Dia akan melimpahkan kemurahannya, mengampuni, membereskan
kesalahan kita asal dengan tulus, tadi dikatakan dengan tulus hati hampiri Allah, dengan tulus hati. Jadi jangan ada ban serep, nanti sesudah diampuni mau melakukan lagi. Itu namanya 2 Petrus 2 ayat 22, saudara tahu sendiri itu. Anjing sudah muntah dimakan lagi, babi keluar dari kubangan masuk lagi ke kubangan, ya. Itu berarti tidak tulus. Dalam keadaan apapun, saudara, kita hampiri Allah. Jangan permainkan kemurahan Allah. Dalam keadaan putus asa, mohon kekuatan dari Tuhan. Hampiri Allah, ya, yang bisa membangkitkan kita kembali. Dalam kesesakan pada saat terhimpit, hampiri Allah, mohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan memberi jalan keluar. Pada saat kita lemah, hampiri Allah, Dia akan memberi kekuatan kepada kita kembali. Pada saat kita sakit, hampiri Allah, Dia adalah penyembuh yang ajaib. Pada saat iblis mengintimidasi kita, ya, menyerang, hampiri Allah. Lawan iblis, tadi Yakobus 4:7-8. Lawan iblis dengan iman yang teguh, iblis akan lari. Kita harus yakin ayat ini. Lawan dengan iman yang teguh, iblis akan lari. Ya, iblis tidak bisa dibunuh, saudara. Dia adalah makhluk roh, tapi bisa diusir dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Pada saat kita merasa berdiri tegak, perlu juga menghampiri Allah, ya, supaya kita tetap kuat. Pada saat kita merasa kuat, pada saat kita merasa berdiri tegak, perlu menghampiri Allah juga supaya tetap kuat. Pada saat kita dikecilkan, hampiri Allah, Tuhan akan membesarkan kita. Pada saat kita dibesarkan, hampiri Allah yang maha besar. Dalam setiap keadaan, pada saat kita kelimpahan berkat, hampiri Allah, naikkan ucapan syukur kita yang sudah memberikan berkat yang limpah. Setiap saat, dalam keadaan apapun, hampiri Allah. Jangan pernah bosan. Buat hubungan kita ini lebih intim dan lebih intim lagi, ya. Semua perlu ketulusan dan juga perlu iman yang teguh. Tuhan itu suka, sangat menghargai iman yang teguh, saudara. Kita lihat dalam beberapa peristiwa dalam kitab Injil. Saya berikan contoh dalam Matius 8 ayat 8-10 kita baca, ya. Ini ada hamba perwira Kapernaum yang sakit. Lalu perwira ini datang kepada Tuhan dengan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh, dikatakan oleh perwira itu. Jadi tidak usah datang ke rumah, katakan satu patah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Lalu apa kata Tuhan? Dia sangat menghargai iman yang besar ini. Dalam ayat yang ke-10 Matius 8, ketika Yesus mendengar sedemikian itu, takjublah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang Israel pun aku tidak menemukan iman sebesar ini. Lagi, ya, contoh yang lain lagi. Perempuan Kanaan itu bukan orang Israel. Ditolak oleh Tuhan Yesus. Aku diutus cuma kepada bangsa Israel, gitu ya. Dan dikatakan anjing, tapi dia katakan anjing pun makan remah-remah, ya. Lalu apa reaksi Tuhan? Dalam ayat ke-31 Matius 14, Matius 15
ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, besarlah imanmu, jadilah bagimu seperti apa yang kau kehendaki." Maka sejak saat itu juga sembuhlah putrinya. Sangat menghargai sekali. Ya, dan juga Tuhan itu menegur murid-murid kalau imannya kecil. Ya, maksudnya teguran itu untuk mengacu supaya ayo naik gitu ya, didorong terus supaya imannya itu naik ya. Waktu murid-murid menyeberang danau, ada angin ribut, Tuhan di atas gunung berdoa, lalu lihat tentunya dengan mata ilahi ya, melihat dari jauh, aduh susah payah. Dan Yesus berjalan di atas air. Murid-murid ragu, itu hantu. Tapi Petrus, kalau betul Tuhan, ya, buat aku jalan di atas air. Kemudian Petrus berjalan di atas air. Dan karena melihat sekitarnya ombak yang besar, gelombang yang besar, Petrus jadi ragu dan tenggelam. Tapi dia berkata, "Tuhan tolong." Dia tarik, Tuhan Yesus tarik tangan Petrus kembali ke perahu. Ya. Apa teguran Tuhan buat Petrus? Ayat 31 Matius 14. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya. Dalam KJI, "Hai engkau orang yang beriman kecil, mengapa engkau bimbang?" Tuhan Yesus suka menegur murid-murid ya, yang imannya kecil. Dalam beberapa peristiwa Tuhan Yesus itu menegur murid-murid. Juga ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Oh, hati-hati dengan ragi orang Farisi." Murid-murid itu kasak kusuk ya, kasak kusuk. Mungkin karena kita nih tidak bawa roti gitu. Tuhan tegur juga. Kamu ingat enggak peristiwa 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, 7 roti bisa memberi makan 4.000 orang. Lalu teguran Tuhan ya dalam Matius 16 ayat 8. "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya?" Tuhan Yesus mau ya murid-murid itu terus bertambah-tambah di dalam iman, makin teguh imannya. Itu yang Tuhan mau, dan sangat dihargai iman yang besar. Ya, seperti yang saya ceritakan contoh-contoh tadi. Tetapi Petrus tidak tetap imannya kecil. Dia yang pernah bimbang, dia yang pernah menyangkal gurunya yang mengasihi, imannya bertumbuh. Lebih-lebih setelah dipenuhi Roh Kudus, Roh yang memberi kuasa. Sekali khotbah 5.000 orang bertobat, khotbah lagi 3.000 orang bertobat ya. Luar biasa. Tuhan punya rencana dalam kehidupan Petrus. Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kita semua. Di depan kita ini tadi sudah masa-masa sulit. Itu Tuhan pastikan akan terjadi. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan selanjutnya, itu dengan jelas pasti Tuhan mengatakan pada zaman akhir ini akan terjadi masa-masa yang sulit ya. Jadi kita perlu menghadapi dengan iman yang teguh. Tuhan mau kita terus bertambah iman kita.
Jangan punya iman yang statis, tapi punya iman yang progresif. Itu yang Tuhan mau. Sebab itu tanggapi dengan baik ajakan penulis kitab Ibrani ini dalam Ibrani 10:22 tadi. Ya, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh, yang penuh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya, semakin besar iman kita, semakin banyak yang kita dapat. Sebab Tuhan bilang, jadi sesuai dengan imanmu. Itu tertulis dalam Matius 8 ayat 13. Ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita perlu meningkat terus dalam iman, siap menghadapi tantangan akhir zaman. Juga jangan lupa anak-anak kita, ya, perkenalkan betul-betul dengan Yesus, lahir barukan mereka, bimbing mereka, tanamkan benih-benih iman kepada mereka. Mereka juga akan menghadapi tantangan akhir zaman. Lalu ayat yang ke-23, ajakan yang lain dari penulis kitab Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan itu setia. Siapa yang kita akui, saudara? Yesus. Tuhan Yesus yang kita akui. Ya. Sejak kita percaya, kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Dia juga menjadi dasar dari pengharapan kita. Dalam 1 Timotius 1 ayat pertama itu disebutkan demikian, saudara. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Kita pegang kuat-kuat Yesus. Yesus itu adalah firman. Yesus sudah menjadi firman hidup. Itu yang kita pegang. Pegang kuat-kuat. Ayat-ayatnya saya tulis di sana, saudara baca sendiri ya. Pegang kuat-kuat firman Tuhan yang adalah Yesus sendiri. Kita pegang lebih daripada kata-kata bijak. Kita pegang lebih daripada falsafah dunia. Kita pegang lebih dari pendapat manusia ataupun pendapat kita sendiri. Pegang lebih dari kata-kata pujangga manapun. Lebih-lebih kata iblis dibuang, ya. Kita harus pegang baik-baik. Tuhan katakan akan berbahagia yang memegang firman Tuhan, akan berbahagia yang menyebarkan firman Tuhan, yang membacakan firman Tuhan. Kata Wahyu 1 ayat 3 dikatakan itu, ya, Wahyu 1:3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar, bukan hanya yang membaca tapi juga yang mendengar kata-kata nubuatan ini, dan yang menurut apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita tentunya mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Masih sering saya lihat di Facebook, di WhatsApp, itu kata-kata selain dari firman Tuhan. Mengapa bukan firman Tuhan yang punya kuasa? Mengapa bukan firman Tuhan yang mengubahkan? Mengapa bukan firman Tuhan yang membawa kita ke sorga?
kita perlu menghargai firman Tuhan untuk dipegang baik-baik dan disebarkan, ya. Baik lewat mulut kita, juga lewat tulisan, Facebook, WhatsApp, apapun, BBM, ya, kita perlu menyebarkan firman Tuhan yang berkuasa, ya. Tuhan katakan kalau berkata-kata tuh harus cocok sama firman Tuhan, bukan selalu khotbah. 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 mengatakan itu, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, cocok sama firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Paulus juga menasehatkan kepada Timotius, anak bimbingnya, yang kemudian tumbuh imannya dan menjadi hamba Allah, menjadi a man of God. Apa nasihatnya? Kita baca dalam 2 Timotius 3:14-17. 2 Timotius 3:14-17. Tetapi engkau hendaklah tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, dengan selalu ingat kepada orang yang mengajar kepadamu. Ingat juga bahwa dari kecil engkau sudah kenal kitab suci yang memberi hikmat. Perhatikan baik-baik, memberi hikmat dan menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, Alkitab itu diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar yang bodoh, yang tidak tahu jalan, menyatakan kesalahan bagi yang berbuat salah, memperbaiki kelakuan. Kita terus diperbaiki, diperbaharui setiap hari, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang milik Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang mencintai firman Tuhan, yang memegang kuat-kuat firman Tuhan, luar biasa. Kita lihat Daud, saudara. Daud itu menghargai firman Tuhan lebih dari semua yang paling berharga di dunia ini. Emas, permata, perak, semua. Sangat menghargai. Dan Daud masuk silsilah Tuhan Yesus. Berkali-kali disebut bahwa Tuhan Yesus itu adalah putra Daud dan sukses sampai akhir. Kerajaannya begitu luas seperti yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan sebelumnya, dari Dan sampai Berseba. Kita lihat orang yang sangat mencintai Tuhan itu sangat beruntung, untung besar, ya. Percayalah saudara, ya, pegang baik-baik firman Tuhan, ya. Jadi jangan lepaskan kepercayaan kita, pegang janji-janji Allah yang tertulis dalam Alkitab. Jangan kecilkan, ya. Firman yang dipegang kuat-kuat itu menghasilkan iman. Dan seperti tadi saya katakan, jadi sesuai dengan iman kita. Semakin besar iman kita, semakin banyak kita dapat. Baik itu berkat jasmani juga berkat-berkat rohani. Jadi sesuai dengan iman kita, ya. Minggu lalu saya mendengar satu kisah. Adiknya pacaran. Pacarnya ini seorang Katolik, percaya kepada Yesus. Lalu calon mertuanya, papanya yang laki ini, memberi satu syarat. Kalau kamu mau menikah dengan anakku,
lepaskan kepercayaanmu, masuk ke kepercayaan agama Buddha. Ya. Lalu dilepaskan dengan mudahnya. Kita lihat masih ada orang-orang yang begitu meremehkan, ya, melepaskan kepercayaannya demi dalam tanda kutip kesenangan pribadinya. Ya. Jadi biar kita seperti Sadrah, Mesah dan Abednego yang menghadapi penguasa yang kejam. Ya. Dia disuruh menyembah patung emas. Tidak, Sadrah, Mesah, Abednego menolak. Dan yang dikatakannya demikian, sekalipun Tuhan tidak menolong, aku tetap akan menyembah Tuhan dan tidak kepada patung Tuanku. Itu kata-kata itu sangat indah di hadapan Tuhan, sangat berkenan di hadapan Tuhan, sangat bernilai, menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan kalau Tuhan disenangkan, pasti Tuhan tidak akan tinggal diam pada saat anak-anak yang dicintainya ini mengalami kesulitan. Sadrah, Mesah, Abednego masuk dapur api, tapi tidak hangus karena imannya, karena kata-kata imannya. Saya kagum dengan Bapak Abraham, ya, yang Tuhan janjikan, kamu akan tinggal di tanah perjanjian, kamu akan menjadi satu bangsa yang besar. Tapi sampai matinya belum dapat, setapak aja belum dapat. Tapi dia tetap beriman bahwa janjinya satu saat akan digenapi, dan betul-betul itu digenapi. Bangsa Israel masuk tanah Kanaan dan menjadi bangsa yang besar. Kita lihat saudara, sebab itu kita pegang teguh Yesus. Jangan sampai dilepaskan, justru makin teguh, ya. Ketika kita kanak-kanak, anak-anak kecil itu kayaknya dimanjakan sekali, ya. Minta apa dikasih, supaya apa? Supaya seneng, tertawa, ya. Kalau dikasih sesuatu kan seneng, tertawa. Papanya ikut seneng, mamanya ikut senang. Tetapi ketika menginjak dewasa, orang tuanya mulai mengajar, tidak semua maunya dituruti, ya. Mungkin itu satu hal yang berbahaya. Mungkin itu masih menunggu keuangan orang tuanya ditunda. Dia belajar untuk menahan diri, ya. Begitu juga dalam hal rohani. Ketika kita baru bertobat, ya, kayaknya Tuhan minta sembuh, sembuh. Tuhan minta ini, dikabul. Tuhan minta ini, senang. Dibuktikan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan betul-betul ada. Tapi ketika kita dewasa rohani, kita berdoa sampai lelah, belum juga dijawab. Tuhan mau kita anak-anaknya ini tidak hanya bisa tertawa pada saat mendapat berkat, tetapi Tuhan mau sekalipun belum dapat, bisa tetap bersuka cita, bisa setia, bisa taat. Itu yang Tuhan mau, tetap beriman dan tidak melepaskan kepercayaannya. Terus berharap sekalipun belum dapat. Mungkin pada langkah yang kelima, langkah yang keenam, yang ketujuh, kita belum dapat jawaban dari Tuhan. Tetapi satu langkah ke depan, Tuhan ada di situ. Tuhan ada mestinya dalam langkah-langkah sebelumnya. Tapi
Tuhan mau kita terus berharap, kita terus beriman. Minggu lalu, kalau saya tidak salah dengar, Pastor Gideon mengatakan iman dan harap itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu betul. Karena kita percaya, kita terus berharap. Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari yang kita harapkan. Belum kita lihat buktinya, tapi kita terus berharap dengan iman. Itu yang Tuhan mau, saudara. Saya pernah dengar satu ilustrasi dari satu khotbah dulu waktu di Bukit Zaitun. Saudara tahu mainan anak-anak, kalau dikasih koin itu kan gerak, gerak. Anak-anak seneng. Begitu masa berlakunya koin itu habis, diem. Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Pada saat diberkati, aduh seneng gitu ya, bersuka cita. Tapi pada saat tidak diberkati, doanya belum dijawab, mogok, tidak bergerak. Ya, mogok ibadah, mogok berdoa, mogok baca firman Tuhan, mogok saat teduh, mogok bicara satu sama lain. Tuhan tidak mau yang seperti itu, ya. Yang Tuhan mau teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Yesus adalah dasar dari pengharapan kita, ya. Pegang teguh baik-baik, justru makin kuat berharap. Kita sudah mendengar minggu lalu tentang harap panjang lebar. Saudara pegang baik-baik. Seorang yang dewasa rohani bisa memikul salib dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, tidak ngomel pada saat doanya belum dijawab. Biar kita semua setia sampai ke akhir. Rom 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam sengsara, terus tekun di dalam doa. Doa terus, ya. Sekalipun sulit, tetap bersukacita. Bumi akan digoncangkan, saudara, ya. Berpeganglah kuat-kuat kepada firman Tuhan. Responi lebih sungguh-sungguh himbauan ini, ya. Lalu ayat yang ke-24, ajakan apa lagi? Coba kita perhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan. Kita saling memperhatikan satu sama lain. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, good work. Kita lihat tadi, iman, harap, kasih. Itu yang Tuhan mau kita tambahi terus. Satu himbauan buat kita orang-orang yang percaya. Saling memperhatikan, Tuhan katakan. Saling peduli satu sama lain. Tahu apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Peka. Orang lain itu butuh apa, bukan cuma hal jasmani, tetapi juga hal-hal rohani, saudara. Mungkin saudara lihat di sebelah, kok kayaknya kok loyo ya orang di sebelahku ini. Coba saudara berdoa, Tuhan, kalau saudara tahu itu bukan kebetulan, ada maksud Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang bisa aku perbuat untuk orang sebelahku ini? Kalau saudara berdoa dengan hati tulus, saudara akan dipimpin oleh Tuhan untuk mengucapkan sesuatu yang menyegarkan orang itu.
Mungkin suami kita, istri kita, itu suami kita pulang-pulang dari kerja, sumpek judek gitu ya. Nah, istri mesti bijak apa yang bisa kita perbuat. Mungkin istri kita, aduh anakku rewel sepanjang hari gitu ya. Suami peka, apa yang bisa kita perbuat? Tidak usah jauh-jauh, orang sekitar. Mungkin juga di tempat kerja. Di antara kita saudara tahu, ada satu beban yang berat dalam hati seseorang. Saudara akan peka, belajar peka untuk melihat itu, dan juga peka mendengar suara Tuhan, apa yang bisa diperbuat untuk orang itu. Lakukan dengan tulus dan dengan kasih Kristus. Kita saling peduli satu sama lain, ya. Jangan tahu lalu dilupakan. Oh iya, orang ini susah. Atau tahu lalu jadi bahan pembicaraan, ya. Sebaiknya saudara tolong, ya. Lakukan itu dengan kasih. Galati 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Orang dunia punya pendapat, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saling menolong satu sama lain, itu yang Tuhan mau. Ya, kita lebih dari orang dunia. Dalam memenuhi hukum Kristus, kita dituntut sampai batin, saudara ya. Dengan hati yang tulus, kita buat karena Kristus, seperti berbuat kepada Kristus, karena Kristus juga, dan oleh Kristus. Kita belajar dengan tulus melakukan itu semua, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong tentunya supaya naik ke tingkat yang lebih tinggi, iya kan? Didorong, ayo naik gitu. Yang sedang di bawah, ayo naik. Jangan patah semangat, di-encourage, saling menghangatkan satu sama lain, ya, supaya yang suam itu bisa dihangatkan kembali. Sebab orang yang suam itu diludahkan keluar oleh Tuhan, ya. Tapi kita lihat, oh rohaninya sedang suam loh ini. Ayo, apa yang saudara bisa buat, minimal berdoa syafaat. Atau kalau saudara dipimpin oleh Tuhan, katakan sesuatu. Mungkin itu titipan dari Tuhan, ya. Roh Kudus yang memberi ilham kepada saudara untuk mengucapkan itu. Lakukan dengan kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan, saudara ya. Sekalipun akhirnya dilupakan oleh orang itu. Lupa, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah catat. Yang penting itu tidak ada kasih yang tanpa korban. Baik itu korban waktu, tentunya nolong orang itu korban waktu, korban tenaga, korban bensin mungkin, korban uang, korban pikiran, korban perasaan. Tapi kita lakukan semuanya karena Tuhan, ya. Sekalipun mungkin dilupakan atau mungkin diperlakukan sebaliknya, ya. Tapi bisa bertepuk sebelah tangan. Kasih Tuhan itu bisa bertepuk sebelah tangan, saudara. Sekalipun orang lain tidak bisa membalas, sekalipun orang lain melakukan yang sebaliknya, tapi bisa karena Kristus. Lakukan itu lebih lagi
Banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan itu, saudara ya. Perlu dorongan, perlu kasih. Kasih itu baru bisa dinyatakan kalau ada objeknya. Ada orang-orang yang perlu dikasihi. Kalau tidak ada, tidak bisa disalurkan kasih itu. Karena ada objeknya, kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Dengan perbuatan baik dikatakan kita ini sudah diperlengkapi. Sifat ilahi itu sudah ada di dalam kita, tinggal ditumbuhkan gitu. Sudah ada perbuatan baik di dalam diri kita. Sifat Kristus sudah ada di dalam diri kita, dan Kristus sudah memberikan teladan buat kita semua. Pada selama kita hidup, kita lihat apa perbuatan baik yang dilakukannya. Dan kita bisa meneladani. Begitu melihat orang lapar, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Begitu melihat orang lumpuh, hatinya tergerak oleh belas kasihan dan disembuhkan. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Kalau dalam 1 Korintus 12 itu sesama kita ini, sesama anggota tubuh Kristus itu diumpamakan, digambarkan sebagai tubuh. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mulut, ada yang jadi telinga, jadi kepala, jadi hidung, jadi tangan, jadi kaki. Semua saling membutuhkan satu sama lain. Kalau saudara mau masukkan makanan ke mulut, perlu kepala. Ini kepala memberikan perintah kepada tangan lewat jaringan-jaringan syaraf. Angkat tanganmu, masukkan ke mulut, gitu ya. Perlu, ya. Untuk melangkah itu juga perlu. Saling membutuhkan satu sama lain. Mungkin di antara kita ada yang Tuhan beri talenta berkhotbah, bisa jadi berkat dalam khotbahnya. Mungkin di antara kita cuma bisa nyapu, mungkin kita bisa jadi berkat, bisa jadi sempurna juga asal itu dilakukan dengan tulus hati. Apapun yang bisa kita buat, lakukan ya dengan hati tulus. Perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Kita saling membutuhkan satu sama lain, dan kita perlu menjalin hubungan itu dengan baik supaya fungsi saling mendorong dalam kasih itu bisa terlaksana dengan baik. Kalau tidak ada hubungan baik, sulit saudara ya. Kita harus menjalin dengan baik. Kalau sudah ada gap, sulit berbicara, sulit untuk bekerja sama. Tapi kalau ada hubungan baik terus dijalin ya, bukan hanya pada saat membutuhkan, aku butuh bantuan doamu, oh doanya sudah dijawab, lalu lupa gitu. Terus dijalin, hubungan baik itu terus dijalin. Yohanes 13:35 mengatakan demikian. Dengan demikian, kalau kita saling berbuat baik, orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Galati 5:15 menasihatkan kita demikian. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, diharapkan tidak ada di sini. Awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saling gigit itu saling menyakiti satu sama lain ya. Tidak ada pengampunan. Saling menelan, cari manfaat untuk diri sendiri, memanfaatkan kebaikan orang lain ya. Kita teladani Tuhan Yesus
dengan perbuatan baiknya selama 3,5 tahun itu tidak jemu-jemu, sekalipun ditolak, ditertawakan, mau didorong ke tebing, tetap melakukan perbuatan baik. Tidak jemu-jemu berbuat baik, ya, itu yang kita lakukan. Perbuatan baik itu bisa dirasakan oleh orang sebelah kita ini. Baik ya orang itu, dirasakan gak asinnya, ya, dirasakan terangnya, bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar. Biar kita semua melakukan perbuatan-perbuatan baik seperti yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus. Dengan kasih kita tambahi terus. Kasih di dunia ini semakin langka, saudara, ya. Kita lihat banyak hubungan suami istri retak, bahkan pecah. Zaman sekarang angka perceraian meningkat. Tapi biar kita, orang-orang yang terus bertambah-tambah di dalam iman, harap dan kasih ini, terus bertahan. Ya, apapun yang terjadi, kita terus bertahan. Bukan cuma bertahan, tapi menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Bisa bekerja sama dengan baik, bisa mendidik anak-anak sehati, sepikir, setujuan. Melahirbarukan anak-anak, membawa anak-anak menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan. Dalam membangun rumah tangga bisa kompak, dalam pelayanan bisa kompak, tidak saling apa kamu khotbahmu kok gitu, kamu tadi khotbah gitu tapi perbuatanmu gitu, itu jadi penghambat loh. Ya sudah, lain kali aku nggak mau khotbah, tapi didorong, khotbahmu bagus loh, ya. Tapi alangkah baiknya kalau kamu bisa seperti apa yang kamu khotbahkan, mungkin gitu, atau ada kata-kata yang lebih baik. Kamu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, menjadi penghalang. Tapi yang kompak ini, yang bisa sehati, setujuan, sepikir, bisa bekerja sama dengan baik, saling mendorong satu sama lain dalam kasih Kristus. Kita tingkatkan, saudara, ya, hal-hal ini semakin langka, tapi kita orang-orang beriman jangan kehilangan itu. Kalau kita kompak, iblis kalah. Imamat 26 ayat ke-8 itu mengatakan 5 orang bersehati bisa ngalahkan 100, kekuatannya 20 kali lipat. 100 orang bisa mengalahkan 10.000, 100 kali lipat kekuatannya. Biar kita terus menjalin hubungan dengan baik, bisa bekerja sama dengan baik. Tidak bisa dihindarkan ada gesekan, tapi jangan kapok, ya. Teruskan perbaiki dan teruskan, ya. Kasih itu tidak membedakan orang, saudara. Pada saat kita menjalin kasih dalam gereja lokal misalnya, jangan pilih-pilih orang, ya. Mana, oh ini cocok aku sama ini, terus sama itu, tidak mau sama yang lain. Ya, keket, konco keket katanya orang Jawa. Sama orang lain acuh, tidak peduli, tapi berdua terus, ya. Ini yang cocok, yang lain tidak cocok. Malah ada yang membedakan suku bangsa atau bangsa. Saya dapat dari WhatsApp saudara satu kisah yang baik begini. Saya sampai jam berapa ya? Lupa. Sampai jam 12? Hah? 45? Ya. Gini, ada seorang Amerika di London,
masuk ke satu restoran. Ada yang sudah pernah dengar ini? Pernah membaca? Ketika dia masuk, dia melihat seorang Afrika, kulitnya hitam, duduk di pojok situ. Kemudian orang Amerika ini ngomong gini sama ke counter, aku mau bayari semua orang yang makan di restoran ini kecuali orang itu, orang hitam itu. Waiternya nurut. Kemudian yang orang Afrika itu tersenyum. Terima kasih Pak. Penasaran dia. Lalu dia ngomong gini lagi. Sekarang aku mau membelikan wine untuk semua orang yang ada di restoran ini kecuali orang itu, orang hitam itu. Dilayani, selesai. Lalu orang hitam ini, orang Afrika ini ngomong sambil tersenyum, terima kasih Pak. Orang Amerika ini datang ke counter, aneh ya orang itu. Diperlakukan sedemikian, kenapa kok berterima kasih? Bapak tahu siapa orang itu? Dia adalah pemilik restoran ini. Jadi kita jangan memperhatikan tampilan luar, saudara ya, orang hitam. Nah, semua berharga di mata Tuhan. Saudara ingat lagunya anak kecil sekolah itu, Yesus cinta segala bangsa di dunia. Nggak tahu diajarkan nggak di sini, nggak ya. Jadi Tuhan itu cinta segala bangsa, jangan bedakan, ya. Ibrani yang terakhir, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan, ini himbauan yang terakhir, dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam ayat ini disebutkan ada beberapa orang yang menjauhkan diri dari ibadah, males ibadah dengan banyak alasan, repot, ya. Mungkin malas juga, hujan, apalagi, ulang tahun, ada pesta ulang tahun, bekerja, banyak alasan. Nasihati mereka, utamakan Tuhan, utamakan ibadah. Selain perlu nasihat juga perlu didoakan, ya. Tuhan mau kita lebih giat beribadah, makin sungguh-sungguh beribadah. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul, waktu hujan awal itu tiap hari loh ibadah. Kisah 2:46 mengatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Di hujan akhir akan terjadi lebih dari ini. Saatnya akan tiba, tapi jangan tunggu hujan akhir. Sekarang harus sudah dimulai untuk terus menambah ibadah kita, berhimpun bersama-sama, doa malam. Ayo kita sehati, terbeban mendoakan pekerjaan Tuhan, mendoakan orang-orang yang dalam kesulitan. Dengan bersehati kita satukan iman kita, kasih kita bersama-sama menaikkan doa itu kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan. Saya terus berharap, saudara ya, Roh Kudus membakar hati kita semua. Saya yakin satu kali akan ada letupan api itu yang membakar kita semua
untuk makin giat berdoa. Karena doa itu penting, saudara. Ya, kita ngerti firman Tuhan banyak, tanpa doa sulitnya, tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Kita mau melayani tanpa kuasa doa, tanpa pertolongan Roh Kudus juga sulit, berat. Kita mau melawan dosa sulit, pergumulannya berat tanpa doa. Kita perlu berdoa lebih banyak supaya semua ini bisa terlaksana dengan baik, bertambah-tambah di dalam iman, harap, dan kasih. Utamakan Tuhan lebih dari semua, beri tempat utama. Saya ingin menampilkan video klip tentang kepedulian, tentang perbuatan kasih yang terjadi di Jakarta dalam satu yayasan. Tolong ditampilkan. Jengkan hidup di akhir zaman ini, meresponi dengan baik dan sungguh-sungguh ajakan Tuhan lewat penulis kitab Ibrani untuk terus bertambah-tambah dalam iman, harap, dan kasih. Mari kita hampiri Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Pegang kuat-kuat janji Tuhan, ya. Mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Buatku mengerti
membutuhkan Engkau Tuhan. Sebab itu kami di sini Tuhan. Kami berjanji untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Untuk memenuhi kita lihat masih ada orang yang memperhatikan orang yang terbuang, yang sudah menjadi sampah masyarakat. Mungkin di sini tidak ada gembel yang seperti itu, tapi yang gembel rohani banyak, saudara. Coba saudara perhatikan, selamatkan mereka. Tadi kesimpulannya, mari kita hampiri Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Pegang kuat-kuat janji Tuhan. Mari kita pegang teguh Yesus, firman yang sudah menjadi dasar pengharapan kita. Mari kita saling memperhatikan, mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Mari kita saling menasehati untuk semakin giat beribadah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan satu lagu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Ya, jalan kita mungkin tidak semulus yang kita harapkan, tapi apapun yang terjadi, kita tetap pegang Yesus. Kita tetap berharap. Kita tetap saling mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Ya. Kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan Nyata bagi yang setia dan percaya. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami kembali diingatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, akan setiap ajakan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, lembutkan hati kami supaya kami boleh meresponi setiap ajakan yang sudah Engkau berikan. Tanamkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami semakin mengerti, semakin meresponi, semakin bersungguh-sungguh Tuhan, karena kami tahu kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus berbicaralah terus buat kami. Tuhan berkati Tante yang sudah menyampaikan kebenaran firman buat kami. Kau yang terus berbicara Tuhan, Kau yang terus beri pembukaan firman-Mu buat kami, sehingga kami di akhir zaman ini terus dikuatkan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami supaya setiap apa yang sudah kami dengar tertanam, tumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang mau meresponi ajakan Tuhan, biar kita sama-sama katakan Amin.